Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Cahya. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika untuk materi kelas 9 semester kedua atau semester genap tahun ini. Anak-anak, langsung saja hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk bersama-sama belajar, untuk sama-sama mempelajari materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Ibu berharap materi kali ini kalian dapat memahami konsep kesebangunan dan kekongruenan geometri melalui sebuah pengamatan. Dengan menggunakan metode penemuan dan pendekatan saintifik, Ibu berharap kalian dapat menemukan konsep kesebangunan dan kekongruenan. Anak-anak, pernahkah kalian melihat miniatur gedung yang dibuat untuk melihat rencana bentuk asli gedung yang akan dibangun? Misalkan sebagai contoh, pengusaha perumahan. Mereka akan menjual sebuah rumah. Untuk menawarkan kepada pembeli, maka penjual pasti akan membuat miniaturnya lebih dahulu supaya calon pembeli bisa melihat seperti apa bentuk rumah yang akan dibangun dan yang akan dijual tersebut. Sehingga nanti pembeli dapat mempunyai bayangan seperti apa rumah atau perumahan yang akan dibeli tersebut. Sebagai contoh, miniatur rumah adat apakah ini? Iya, benar. Ini adalah miniatur rumah adat Batak. Apabila ada seseorang yang ingin membuat sebuah rumah seperti ini, maka dia bisa membuat model miniaturnya dulu, baru diaplikasikan untuk membuat rumah yang sebenarnya, supaya rumah yang sebenarnya akan terbentuk sesuai dengan harapan. Untuk lebih memahami tentang konsep kesebangunan, seperti apakah sebangun itu, perhatikan gambar berikut ini. Misal, Ibu punya beberapa pasang gambar. Ada sepasang bentuk matahari, sepasang bentuk bulan sabit, sepasang lingkaran, dan sepasang bentuk pita. Perhatikan baik-baik anak-anak dari keempat pasang gambar tersebut, mulai dari bentuk, ukuran, ataupun yang lainnya. Sesudah kalian amati, coba manakah pasangan bangun yang bentuknya berbeda? Ingat, bentuknya berbeda loh ya. Oke. Dari keempat pasang bangun ini, ya, bentuk bulan sabit. Di sini kedua bulan sabit bentuknya berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Bisa kalian perhatikan, satu bulan sabit yang sebelah kiri cenderung lebih besar dan lebih cekung. Sedangkan yang sebelah kanan cenderung lebih mendatar. Sehingga kedua bulan sabit tersebut dibilang bentuknya tidak sama. Yang selanjutnya adalah lingkaran. Kamu bisa melihatnya anak-anak.
lingkaran tersebut yang sebelah kiri berbentuk lingkaran yang sempurna, sedangkan yang sebelah kanan cenderung lebih pipih atau biasa disebut dengan bentuk oval. Sehingga lingkaran tersebut juga dapat disimpulkan memiliki bentuk yang berbeda atau tidak sama. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Dari 4 pasang gambar ini, manakah pasangan bangun yang bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda? Berbeda dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau pertanyaan sebelumnya menghendaki yang bentuknya berbeda. Kalau sekarang yang ditanyakan bentuknya sama tetapi dari segi ukuran berbeda. Ya, betul. Yaitu sepasang matahari dan pita. Dari sisi bentuk keduanya sama. Cuma yang membedakan ukurannya, yang satu lebih besar dibandingkan yang satunya lagi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan anak-anak, bentuk itu ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang mirip, ada yang tidak mirip. Untuk lebih memperjelas konsep kesebangunan, perhatikanlah gambar ini. Ibu memiliki 2 persegi panjang. Yang pertama sebelah kiri yang lebih kecil, persegi panjang ABCD dengan panjang AB 36 mm dan lebarnya AD 24 mm. Sedangkan persegi panjang yang sebelah kanan atau yang kedua memiliki panjang A aksen B aksen 180 mm, sedangkan lebarnya atau B aksen C aksen adalah 120 mm. Kalian perhatikan 2 bentuk persegi panjang ini jelas bentuknya sama, yaitu sama-sama bentuk persegi panjang. Tapi dari sisi ukuran, persegi panjang ABCD dan A aksen B aksen C aksen D aksen ukurannya jelas berbeda. Maka bisa dikatakan 2 persegi panjang ini adalah 2 persegi panjang yang sebangun. Untuk membuktikannya, perhatikan penjelasan berikutnya. Coba kalian cari perbandingan panjang persegi panjang ABCD dan persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen tersebut. Kalian disuruh mencari perbandingan kedua panjang dari persegi panjang tersebut. Sebelah kiri panjangnya adalah AB. Sedangkan persegi panjang sebelah kanan panjangnya adalah A aksen B aksen. Jika dibandingkan, maka AB banding A aksen B aksen adalah panjang AB 36, sedangkan A aksen B aksen adalah 180 mm. Sehingga perbandingan panjangnya 36 banding 180. Jika disederhanakan, 36 dan 180 sama-sama bisa dibagi dengan 36, di mana 36 dibagi 36 itu 1, sedangkan 180 dibagi 36 memperoleh hasil 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa AB
perbanding A aksen B aksen atau panjang sebelah kiri dan sebelah kanan memiliki perbandingan 1:5. Nah, itu tadi perbandingan kedua panjang dari persegi panjang tersebut. 1:5. Selanjutnya, kalian cari berapakah perbandingan lebar persegi panjangnya. Kalau tadi sudah diketahui, sudah dicari bahwa perbandingan kedua persegi panjang tersebut panjangnya itu 1:5. Sekarang untuk lebarnya. Sebelah kiri atau persegi panjang ABCD lebarnya adalah AD. Ukurannya 24 mm. Sedangkan sebelah kanan atau persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen lebarnya bisa diwakili dengan A aksen, D aksen dengan panjang 120 mm. Sehingga kedua lebar persegi panjang tersebut memiliki perbandingan 24:120 atau kalau disederhanakan menghasilkan 1:5. Nah, dari dua hal yang kita cari tadi, perbandingan panjang dan perbandingan lebarnya, kita lihat persegi panjang itu punya panjang dan lebar. Kedua panjangnya memiliki perbandingan 1:5, sedangkan kedua lebarnya juga memiliki perbandingan 1:5. Sehingga dapat disimpulkan AB banding A aksen B aksen selaku panjang, BC banding B aksen C aksen selaku lebar sama dengan perbandingan DC dengan D aksen C aksen sama dengan AD atau DA dengan A aksen D aksen, yaitu 1:5. Artinya persegi panjang ABCD dan persegi panjang A aksen B aksen C aksen D aksen ukurannya memiliki perbandingan 1:5. Nah, karena sisi yang bersesuaian dari kedua persegi panjang tersebut sebanding, panjang dengan panjang, lebar dengan lebar punya perbandingan sama atau sebanding, maka bisa dikatakan bahwa kedua persegi panjang tersebut adalah persegi panjang yang sebangun. Kenapa? Karena sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, sedangkan sudut yang bersesuaian ukurannya juga sama, yaitu sama-sama sudut siku-siku atau 90 derajat. Karena ukuran sisi perbandingannya sama dan sudutnya besarnya juga sama, maka kedua persegi panjang tersebut dikatakan persegi panjang yang sebangun, atau bisa diartikan sebangun atau satu bentuk, satu bangun, sama-sama bentuk persegi panjang dengan perbandingan yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan anak-anak bahwa dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut.
Syarat yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan yang sama atau senilai, sedangkan sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu besarnya sama. 90 derajat dengan 90 derajat, 30 derajat dengan 30 derajat, itu artinya sama. Nah, gimana sekarang? Kalian sudah bisa memahami konsep sebangun atau belum ya? Saya ulangi lagi, dua bangun dikatakan sebangun kalau sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, sedangkan sudut yang bersesuaian besarnya juga sama. Untuk lebih memperjelas lagi materi kesebangunan, Ibu akan memberikan satu contoh soal. Perhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Misalkan sebuah gedung mempunyai panjang bayangan 56 meter di atas tanah mendatar. Pada saat yang sama, seorang siswa yang tingginya 1,5 meter juga mempunyai bayangan 3,5 meter. Yang menjadi pertanyaan, berapakah tinggi gedung itu sebenarnya? Kalau kita ditanya berapa tinggi gedung sebenarnya, pastinya ngukurnya sulit ya. Apalagi kalau gedung itu gedung pencakar langit. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan konsep kesebangunan seperti apa yang sudah kita pelajari tadi. Sebelumnya, gambaran dari soal ini kita gambarkan dengan dua buah segitiga. Gedung, orang, pohon dalam satu waktu tertentu dengan pencahayaan tertentu, pencahayaan dari matahari ya tentunya ya, itu pasti pencahayaannya sama. Sehingga kalaupun ada tinggi seseorang atau tinggi gedung dengan bayangannya, itu pasti bayangannya dengan ukuran orangnya atau gedungnya itu memiliki perbandingan yang sama karena sumber pencahayaannya sama. Untuk lebih memperjelas lagi, saya misalkan di sini AC itu sebagai tinggi gedung, AB sebagai panjang bayangan gedung, EF sebagai tinggi siswa, dan DE sebagai panjang bayangan siswa. Pada satu waktu tertentu, sebuah gedung bayangannya 56 meter panjang bayangannya, sehingga bisa kita tuliskan di sini panjang AB 56 meter. Begitu pula panjang ED 3,5 meter dan panjang EF 1,5 meter. Kalian perhatikan, dua segitiga ini merupakan segitiga yang sebangun. Kenapa? Karena sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama dan sudut yang bersesuaian ukurannya juga sama. Karena sebangun, maka bisa kita mencari panjang AC atau tinggi gedungnya. Karena segitiga DEF dan segitiga ABC sebangun, maka sisi yang bersesuaian perbandingannya pasti sama. DE sebanding dengan AB karena sama-sama panjang bayangan. EF sebanding dengan AC karena sama-sama tinggi benda. Untuk mencari panjang AC, bisa kita menggunakan perkalian silang, di mana AC kali 3,5, sedangkan 56 kita kalikan dengan 1,5. Mohon maaf, ini ada kesalahan ketik ya. BC di sini maksudnya adalah AC.
Karena kita menggunakan konsep perkalian silang, maka AC kita kalikan dengan 3,5, 56 kita kalikan dengan 1,5. Sehingga AC bisa kita peroleh dari 56 kali 1,5 dibagi 3,5. Maka panjang AC adalah 24 meter. Sehingga bisa disimpulkan tinggi gedung sebenarnya adalah 24 meter. Dilihat dari panjang bayangan yang ada. Jadi kita nggak usah ngukur naik gedung setinggi 24 meter untuk mengulurkan sebuah meteran. Itu tidak perlu. Karena bisa diselesaikan dengan konsep kesebangunan. Bagaimana anak-anak? Cukup paham apa belum ya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke. Mudah-mudahan kalian tidak ada kesulitan. Mudah-mudahan di video ini kalian cukup bisa memahami. Silahkan diputar terus videonya. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan kepada ibu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu dianugerahi kesehatan di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.